Halo, tonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tentunya salam satu langit. Oke, teman-teman, ini kemarin ada yang request ya, minta yaitu untuk membuat sebuah tutorial, yaitu membuat sendaren dengan suara ngukuk. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuatkan, yaitu saya kemarin semalam saya membuat 5 ya, dengan 5 jenis ya. Semuanya saya buat sama, tetapi di sini untuk yang 2 atau yang 3 ini belum saya potong. Nah, yang kedua-duanya di sini tadi sudah saya coba bunyikan. Nah, untuk teman-teman itu nanti tinggal suka yang mana. Apakah suka yang menggunakan sambungan mika ataukah teman-teman suka menggunakan sambungan tali peti. Nah, nanti tinggal pilih. Nah, di sini nanti akan saya bahas semuanya. Saya akan bahas semuanya, mulai dari pentangannya, pitanya, ukurannya, lalu untuk ukuran ini, semua ukuran total. Oke, kita sekarang mulai dari pentangannya. Pentangan yang pertama ini adalah faktor penting untuk membuat sebuah pentangan sendaren supaya hasilnya bagus, bunyinya nyaring, terus bunyinya keras dan lain sebagainya. Di sini ada faktor-faktor yang penting, ada faktor-faktor penting yaitu untuk memilih bambu. Bambu ini saya pilih dari bambu petung dengan kualitas sedang ya. Tetapi di sini yang jelas itu sudah kering. Ya. Jadi bambunya sudah kering, itu adalah yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara membuat pentangan? Membuat pentangan ya dari mulai lebar itu ke kecil dan sampai atas itu kecil. Itu adalah secara teoristik teman-teman itu harus pahami tentang itu supaya apa? Nanti hasilnya lebih baik. Terus yang kedua, mulai dari sudah pentangan sudah ya. Ukuran pentangan ini saya gunakan itu di sini saya hanya menggunakan ukuran 1 jari. Ya, 1 jari saya. Nah, kurang lebih ini ukurannya 1,5 cm atau 1,5 cm. Dengan ketebalan di sini kurang lebih untuk ini itu adalah 1,5 cm. Jadi semakin ke sini akan semakin ke kecil. Ini dari faktor pentangannya. Ya. Oke. Selanjutnya yang kedua itu adalah faktor pita. Ini kalau digunakan sebelum kita lanjut ke pita, kalau ini kita gunakan untuk pentangan ini, pentangan sendaren ini kita gunakan untuk mika, maka di sini tidak masuk ya. Karena kelas mika itu nanti ada sendiri ya, artinya lebih tebal, lebih bagus dan lebih kaku. Ini memang secara konstruksi memang agak sedikit kurang tebal ya. Jadi kalau teman-teman punya bahan yang lebih tebal itu bisa menggunakan ketebalan sekitar 1,8 cm ya, agak sedikit kurang tebal. Oke, sekarang kita lanjut yaitu ke pita kado. Nah, pita kado di sini ada sambungannya. Nah, di sini yang teman-teman itu nanti perlu ketahui bahwasanya mulai dari sambungan ya, jenis sambungan. Jenis sambungannya nanti akan seperti ini ya. Jadi dibuat seperti ini. Untuk sudutnya ini ini kurang lebih sekitar 45 derajat. Sudutnya ini 45 derajat, lalu lebarnya ini adalah sekitar 3 mm. Lebar ini itu 3 mm. Ini untuk spek ngukuk ya, untuk spek ngukuk. Nah, ini panjang ini ya, untuk panjang ini, panjang sambungan antara sambungan 1 dengan yang 2 yang ada di sana itu adalah panjangnya 40 cm. Sini 40 cm, sini juga sama 40 cm. Terus yang selanjutnya
panjang pita bagian tengah ini, bagian utama ini dari sini sampai ke sini itu panjangnya itu adalah 130 cm. 130 ditambah 40 ditambah 40. Nanti jumlah totalnya itu adalah 210. Nah, bagaimana caranya atau tutornya? Saya yakin semuanya sudah memahami. Cuma teman-teman itu belum menggunakan metode yang kurang tepat, sehingga suaranya kurang bagus. Coba kalau teman-teman itu menggunakan metode yang tepat, insya Allah suaranya tetap bagus. Di sini juga sama, ya. Ukurannya lebarnya itu adalah 3 mm, yang ini 3 mm. Nah, di sini itu juga ukurannya sama. Nah, untuk lebar ini ya, lebar pita utama itu adalah 1 cm. Ya. Lebar utama dari sini ke sini itu adalah 1 cm. Nah, panjangnya tadi kan 130 cm ya, 130 cm, lalu lebarnya itu adalah 1 cm. Jadi dari sini sampai ke sini itu adalah lebarnya 1 cm. Oke, cukup bisa dipahami ya. Oke, yang selanjutnya jenis sambungan. Jenis sambungan di sini saya akan balik. Saya yakin semuanya sudah memahami dan sudah tahu. Jenis sambungan ini kita mulai pita kadonya. Lalu kalau di sini teman-teman menggunakan mika, itu teman-teman juga potong 40 cm. Lalu di bagian sana juga 40 cm, dan ini itu adalah 10 cm. Mulai pemotongan itu adalah di titik 5 cm. Teman-teman ukur 5 cm dari sini sampai ke sini 5 cm. Lalu setelah itu kita potong sampai sini, sehingga hasilnya itu akan lebih baik, suaranya nyaring, lalu hasilnya lebih baik. Walaupun ini harus kita sesuaikan dengan yang namanya pentangannya. Terus lakban ya, di lakban menggunakan seperti ini. Karena saya yakin semuanya sudah paham, hanya bagaimana cara mengaplikasikan itu yang memang susah. Ya, di lakban atas bawah. Nah, sekarang teman-teman ini ada beberapa yang memang belum saya potong ya, belum saya potong. Ini semalam saya coba lembur, ini sambungannya seperti ini. Ya, ini belum saya potong, belum saya rapikan karena semalam sudah dapat 2. Bagaimana cara melakban? Saya pikir semuanya sudah paham. Oke, teman-teman, di sini saya coba ulangi ya. Saya menggunakan 2 jenis sambungan. Yang pertama saya menggunakan mika, yang kedua saya menggunakan tali peti. Kalau lihat suaranya, saya itu suka menggunakan yang mika. Kalau lihat suaranya ya, mikanya dengan ketebalan 0,15 ya. Ini dengan ketebalan 0,15. Nah, mulai ke ukuran panjang mika sambungan dari sini ke sini itu adalah 40 cm. Lalu panjang pita kado, panjang utamanya itu adalah 130 cm. 130 cm. Ini juga sama, sambungannya adalah 40 cm. Lalu untuk menutup sambungan ini itu 10 cm. Setelah itu nanti kita potong. Mulai dari pemotongan itu adalah dari sini ke sini itu adalah 5 cm. Jadi nanti ada pegangan, sehingga ini nanti akan konstruksinya itu akan lebih kuat. Ya, kalau hanya menggunakan 5 cm itu saya pikir konstruksinya itu akan kurang kuat ya. Tapi kalau saya itu menggunakan 10 cm supaya konstruksinya itu lebih kuat. Nah, dari sini itu adalah 5 cm. Sehingga nanti di sini juga masih ketempel dan di sini juga masih ada ketempel. Ingat, kalau ngelem itu tunggu sampai kering. Kalau malam saya itu menunggu kurang lebih, kalau malam ya, karena semalam saya itu membuatnya malam,
semalam kurang lebih saya menunggu sekitar 5 sampai dengan 7 menit. Sehingga sampai betul-betul kering sekali baru saya tempelkan. Nah, untuk menempelkan ini itu harus langsung ya. Jadi tidak apa ya? Karena kalau sudah nempel itu ternyata nempel sekali, sehingga satu kali tempel itu jadi. Nah, caranya kita tinggal plek saja. Caranya nempel itu seperti ini. Ya. Plek. Nah, tangan kita itu seperti ini. Sehingga atas bawah itu sama. Set gini. Nah, selanjutnya kalau sudah sambungan ini sudah kita tempelkan, ini untuk menjaga keamanan atau menjaga supaya tidak mudah patah. Setelah itu kita lakban. Kita lakban menggunakan seperti ini. Biasa ya kita tempelkan dengan menggunakan lakban. Setelah itu kita lakban seperti ini sampai dengan ini. Jadi sambungan awal sampai dengan akhir kita lakban semua. Setelah itu kita balik. Nah, biasa ya, sisanya itu kita potong. Kalau sudah ini balik. Setelah itu baru kita buat seperti ini jenisnya. Nah, perlu ingat kembali untuk bagian pinggir ini saya menggunakan ukuran 3 mm ya. 3 mm. Kalau misalkan lebih kecil gimana? Bagus enggak? Sebetulnya bagus, cuma rentan untuk patah ya. Jadi bisa dikatakan rentan untuk patah. Sehingga saya menggunakan ukuran ini termasuk ukuran ideal ya. Itu adalah 3 mm. Sini lalu di bagian sini itu adalah 1 cm. Ya, sampai dengan terakhir. Saya pikir semuanya sudah memahami. Oke, gitu ya. Saya pikir semuanya sudah memahami dan tentunya mudah-mudahan nanti teman-teman itu bisa bereksperimen atau membuat sebuah produk sandaran ataupun bentangan seperti ini. Sehingga nanti mudah-mudahan teman-teman bisa bisa puas dengan apa yang saya berikan. Jika teman-teman itu masih kesulitan ataupun masih ada kendala, silakan teman-teman bisa meninggalkan komentar. Nanti akan saya balas secepatnya seperti itu. Nah, untuk terakhir kalinya ini teman-teman bisa mendengarkan kira-kira seperti apa suaranya. Ini adalah untuk sambungan jenis mika ya, sambungan jenis mika. Oke, ini yang mika. Coba nanti teman-teman itu bisa membandingkan kira-kira bagus yang mika ataukah bagus yang tali peri. Ini yang tali peri. Tidak begitu menggunakan ayunan kalau yang mika. Kalau yang ini agak sedikit menggunakan ayunan. Semua kedua-duanya saya pikir cukup lumayan bagus. Nanti kalau kita bisa kalian aplikasikan di lapangan atau di layangan gitu ya. Oke, gitu saja. Saya ingatkan kembali, kalau misalkan masih ada bingung ataupun ada hal yang perlu dipertanyakan, nanti silakan bisa meninggalkan komentar. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat karena sementara kita belum bisa layangan. Saya sendiri memang bisa dikatakan masih belum bisa layangan ya, karena masih kondisinya belum
memungkinkan, sehingga mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Oke, gitu saja. Terima kasih. Salam satu langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.